Itu adalah pekerjaan besar dari seorang presiden yang memiliki ide-ide besar, rencana-rencana yang besar, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar, nyali yang besar untuk memutuskan, mewujudkan, dan mengawal pekerjaan-pekerjaan besar. Dan hasilnya untuk rakyat juga. Maka dengan segala pencapaian itu sangat tidak beralasan jika ada mantan yang tiba-tiba mengatakan bahwa Joko Widodo merupakan presiden terburuk sepanjang sejarah. Halo Indonesia, salam NKRI. Topik video saya kali ini tentang siapakah presiden terburuk di negeri ini. Topik ini sengaja saya angkat ketika ada beberapa cuitan yang mengatakan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah presiden terburuk sepanjang sejarah. Pertanyaannya, apakah cuitan itu benar? Mari kita cari tahu bersama. Membaca sebuah berita tentang SBY yang mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah ada, saya hanya tersenyum-senyum. Tujuan SBY mencetuskan itu apalagi kalau bukan dalam rangka menarik perhatian publik untuk menaikkan elektabilitas partai dan anaknya sendiri, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Survei dalam beberapa waktu terakhir ini memang memperlihatkan elektabilitas Demokrat cenderung menaik, sekalipun tidak jelas apa yang membuatnya demikian. Bisa saja para elit parpol itu menduga bahwa statement-statement yang kerap mereka sembur-semburkan selama ini menyerang pemerintah, itulah yang membuat mereka terdongkrak. Maka belajar dari situ, mereka pun kembali membuat pernyataan baru yang sebenarnya sungguh jenaka, bahwa Jokowi presiden terburuk. Bisa jadi mereka hanya memanfaatkan hasil survei terbaru dari sebuah lembaga yang memperlihatkan tingkat kepuasan publik atas pemerintah sedang menurun. Tetapi adalah terlalu pagi ketika menyimpulkan bahwa pemerintah ini yang terburuk. Sementara kita sebagai rakyat justru menilai sebaliknya, bahwa pemerintahan Jokowi inilah yang terbaik. Paling tidak jika dibandingkan dengan pemerintahan SBY selama memimpin negeri ini 10 tahun. Saya tidak pernah memilih SBY. Dan ternyata belakangan saya menemukan kebenaran di balik itu. Selama 10 tahun, SBY seperti tidak melakukan apa-apa. Bahkan kalau ingat mantan Presiden SBY, yang terlintas dalam pikiran saya adalah proyek Gagal Hambalang, yang kini dianggap sebagai candi peninggalan zaman Majapahit. Apakah ini ada kaitan dengan klaim teranyar bahwasannya AHY itu keturunan pendiri kerajaan Majapahit? Maka ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada statement bahwa Jokowi itu presiden terburuk. Itu hanyalah igauan orang-orang yang sedang lapar ketika mengintip peluang pasca hasil survei yang memperlihatkan tingkat kepuasan publik sedang menurun. SBY dan Demokrat mestinya tidak terlalu bernafsu membandingkan prestasi Presiden Jokowi
dengan seluruh presiden yang pernah dimiliki negeri ini. Membandingkan dengan Bung Karno sebagai proklamator memang sangat tidak tepat. Membandingkan dengan Soeharto yang 32 tahun memerintah juga kurang relevan. Beda abad, beda milenium. Justru yang sangat tepat ketika membandingkan Jokowi dengan SBY yang juga berdurasi 10 tahun atau 2 periode. Dan memang jelas sangat nyomplang. Coba kita diingatkan kembali, selama 10 tahun SBY melakukan apa saja? Mungkin ada beberapa yang telah dia kerjakan, namun dampak atau gengsinya tidak terlalu menonjol. Apalagi kemudian sangat nyata di depan mata bahwa proyek kompleks olahraga di Hambalang mangkrak total. Apalagi uang yang sudah digelontorkan ke sana berkisar 2 triliunan lebih. Uang sebesar itu coba diberikan ke Jokowi, maka 5 bendungan besar atau jalan tol yang bermanfaat bagi rakyat dan dibangun tuntas tanpa ada kata mangkrak. Mantan Presiden SBY mestinya tahu diri bahwa yang membuat Hambalang mangkrak itu adalah korupsi. Dan pelakunya pun merupakan kader-kader partai penguasa kala itu yang rakusnya bagaikan kawanan tikus berebut makanan dalam perangkap. Maka ketika sekarang tiba-tiba ada suara dari pihak mereka sendiri bahwa pemerintahan yang sekarang adalah yang terburuk, itu hanya merupakan siasat untuk meraih perhatian. Sangat jelas. Sebab seperti yang saya katakan di awal, mereka melihat tren kenaikan elektabilitas itu mungkin karena mereka rajin mengeluarkan statement yang sifatnya menyerang pemerintah. Sementara apa yang telah mereka perbuat demi kepentingan rakyat tidak ada sama sekali. Yang pasti SBY itu telah meninggalkan sebuah bom waktu yang sangat dahsyat yang bisa memporak-porandakan bangsa dan negara ini dalam waktu yang cukup dekat. SBY yang seperti tidak peduli pada konstitusi, itulah yang membuat pemerintahannya terlihat sangat lemah. Coba kita ingat kembali, di era SBY itu kadrun diberi keleluasaan dalam mengembangkan diri dan membangun jaringan di negeri ini. Faktanya, HTI yang sudah jelas-jelas mengusung agenda untuk mengubah konstitusi Pancasila menjadi khilafah, dibiarkan saja berlalu lalang oleh rezim SBY. Selama 10 tahun, agen-agen ormas yang kini terlarang itu telah menyusup ke semua lembaga. Tentu sulit mengenyahkan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Mereka dapat diibaratkan SBY hanya menyisakan piring-piring kotor yang kini mulai dibersihkan oleh Presiden Jokowi secara pelan dan bertahap. Menyelamatkan konstitusi dari rongrongan kadrun sambil menuntaskan proyek-proyek mangkrak. Itulah yang antara lain dilakukan oleh Jokowi selama ini. Menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman disintegrasi, sembari membangun berbagai infrastruktur vital dan penting untuk rakyat. Itulah fokus dari Presiden Joko Widodo selama ini. Hasilnya jelas terlihat.
Musim mudik lebaran tidak lagi selama dan seruvet di era SBY dulu. Sebab jalan-jalan tol Trans Pulau Jawa sudah rampung di era Jokowi. Maka cerita-cerita tentang warga berhari-hari bertahan di jalan tol dan bahkan ada yang tidak sempat merayakan lebaran di kampung halaman kini tidak terdengar lagi. Itu semua berkat jalan-jalan tol yang pembangunannya dulu dinyinyiri kawanan kadrun. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak makan aspal, tidak makan jalan tol. Tetapi ketika di musim lebaran, mereka memanfaatkannya dengan sangat sukacita. Ada satu lagi proyek prestisius Jokowi yang sebentar lagi rampung, yakni Jalan Tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan Bakauheni Lampung dengan Banda Aceh di ujung Pulau Sumatera. Dengan selesainya proyek ini nanti, maka perjalanan darat dari Jakarta ke Sumatera Utara misalnya tidak lagi sampai memakan waktu 3 hari. Berangkat pagi, sudah tiba esok harinya. Itu adalah pekerjaan besar dari seorang presiden yang memiliki ide-ide besar, rencana-rencana yang besar, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar, nyali yang besar untuk memutuskan, mewujudkan, dan mengawal pekerjaan-pekerjaan besar. Dan hasilnya untuk rakyat juga. Maka dengan segala pencapaian itu sangat tidak beralasan jika ada mantan yang tiba-tiba mengatakan bahwa Joko Widodo merupakan presiden terburuk sepanjang sejarah. Sebaliknya, justru oknum yang mengatakan itulah presiden terburuk sepanjang sejarah, sebab membiarkan negeri ini terancam oleh kaum kadrun. Andai kata kadrun tidak diberikan ruang di masa SBY itu, maka pemerintahan Jokowi tidak bakal direpotkan oleh gerakan-gerakan yang tujuannya memang mengacau dan merusak tatanan bangsa dan negara ini. Tragis memang, dengan alasan stabilitas, musuh-musuh negara dibiarkan berkonsolidasi selama 10 tahun. Tapi itulah presiden terburuk yang meninggalkan bom waktu terjadinya disintegrasi. Salam hormat, salam NKRI. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menyeleksi pemimpin untuk negeri ini. Saya Franciscus Adrianusai, salam hormat untuk kita semua.